Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas kebocoran kebijakan terbaru dari Menpan RB terhadap para tenaga honorer yang tidak berhasil lulus pada seleksi P3K 2023. Informasi selengkapnya, ayo ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pengumuman hasil seleksi untuk seluruh formasi jabatan tahun 2023 yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar para tenaga honorer telah diumumkan pada 22 Desember 2023 yang lalu, termasuk juga untuk formasi jabatan guru, di mana rilis pengumuman hasil seleksi P3K tersebut ternyata tidak membuat seluruh tenaga honorer, khususnya tenaga honorer guru itu bisa tersenyum. Pasalnya masih banyak tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus di dalam pengumuman hasil seleksi P3K itu. Jika kita lihat untuk formasi jabatan guru mungkin hanya sedikit yang tidak lolos jika dibandingkan dengan para tenaga honorer, tenaga teknis administrasi maupun tenaga kesehatan. Di grup-grup media sosial terkait guru honorer dan P3K, banyak di antara mereka yang mengaku hanya bisa pasrah dengan nasib yang diterima terkait dengan seleksi P3K ini. Bahkan tidak sedikit pula di antaranya yang mengungkapkan protes keras oleh karena menganggap tidak adil pada guru honorer. Sebab selama ini mereka telah mengabdi bertahun-tahun tapi tidak juga diangkat sebagai P3K. Lalu bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023? Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Abdullah Azwar Anas. Guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023 itu masih memiliki kesempatan yang sama besar pada rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024. Pasalnya, seleksi P3K 2024 mendatang tetap akan memprioritaskan honorer K2 dan honorer non-K2 di dalam seleksi calon aparatur sipil negara. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan tetap membuka seleksi CPNS pada tahun 2024 mendatang. Nah, rekan-rekan, bahkan kuota untuk talenta-talenta digital ya itu dipastikan jauh lebih banyak ketimbang seleksi P3K 2023. Demikian juga untuk fresh graduate atau lulusan baru. Menpan RB Azwar Anas juga menyebutkan bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN pada 2024 juga masih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yakni untuk tenaga guru maupun tenaga kesehatan. Nah, itu yang disampaikan oleh Menpan RB. Proyeksi kebutuhan ASN pada tahun 2024 pun diperuntukkan untuk seluruh instansi, baik yang berada di instansi pusat, daerah maupun lulusan sekolah kedinasan. Menpan juga menyebutkan bahwa salah satu fokus pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 adalah pemerataan guru di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Daerah 3T itu bahkan bagi guru honorer yang mengabdi di daerah 3T juga akan diberikan peluang untuk lebih besar diangkat menjadi P3K, yakni dengan memberikan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodir menjadi aparatur sipil negara P3K. Azwar Anas juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN ini. Ia mengungkapkan bahwa rekrutmen CASN 2024 akan menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir. Inilah proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk XTHK 2 dan dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Nah, rekan-rekan, dari 2,3 juta honorer diproyeksikan tahun depan tenaga honorer ini tersisa 1,6 juta orang. Termasuk di dalamnya adalah tenaga honorer kategori 2
dan tenaga non-ASN yang tidak terakomodir atau tidak berhasil lulus pada seleksi P3K 2023 ini. 1,6 juta honorer ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya Kemenpan RB, untuk terus diakomodir di dalam pengangkatan calon aparatur sipil negara. Itu yang dikatakan oleh Menpan RB sesuai dengan bahkan sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil Kemenpan di dalam penanganan dan penyelesaian tenaga honorer. Asorhanas berharap bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN ini. Beberapa alternatif solusi juga sudah disampaikan Abdullah Asorhanas kepada Presiden Joko Widodo. Kebijakan rekrutmen pada 2024 itu diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan-jabatan yang akan terdampak transformasi digital. Untuk rekrutmen ASN yang mengutamakan talenta-talenta digital berfokus menciptakan nilai tambah secara ekonomi. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga sudah menyiapkan program untuk mengatasi persoalan pengangkatan tenaga honorer, khususnya honorer kategori guru menjadi P3K. Salah satu yang dilakukan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan adalah membuat program Ruang Talenta Guru. Ruang Talenta Guru ini merupakan pengumpulan data nasional mengenai guru dan tenaga pendidikan yang berbasis digital dan dikembangkan secara independen. Program ini rekan-rekan sekalian bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan guru di luar periode rekrutmen atau dalam situasi-situasi khusus. Jadi memang ruang talenta guru ini bertujuan menyesuaikan kebutuhan guru di luar periode rekrutmen, bahkan dalam situasi-situasi khusus. Dengan program ini tentu proses rekrutmen guru itu dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi ke depan proses rekrutmen akan lebih fleksibel tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, ini adalah salah satu maksud dari program baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, yakni Ruang Talenta Guru, agar supaya proses rekrutmen guru menjadi ASN itu lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Ruang Talenta Guru juga berperan untuk memastikan distribusi kebutuhan guru secara merata di seluruh Indonesia. Distribusi tersebut tentu disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan yang ada. Nah, patut kita apresiasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi karena memang betul-betul fokus di dalam menyelesaikan persoalan tenaga pendidik, khususnya tenaga pendidik yang masih berstatus tenaga honorer. Nah, rekan-rekan, demikian video ini. Bagaimana tanggapan? Dan jika ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.